Oke, masih dengan Profesor Kardus. Tak berjasa, tapi jenius. Jupiter. Jupiter adalah planet terbesar di tata surya kita. Tapi, tak seperti planet kita Bumi atau Mars, yang mayoritas strukturnya berbentuk atom-atom padat, terdiri dari besi, nikel, emas, dan lain-lain, yang membentuk lapis demi lapis struktur tanah dan batuan bumi. Jupiter murni merupakan raksasa gas dengan massa 1/1000 massa matahari, atau 2,5 kali lipat dari gabungan 7 planet di tata surya kita, di mana Jupiter memiliki komposisi unsur yang hampir sama dengan komposisi unsur bintang, yakni 89% hidrogen, 10% helium, dan 1%-nya amonia dan metana. Karena itulah Jupiter sering disebut sebagai bintang gagal, di mana Jupiter tak memiliki massa yang cukup untuk menghasilkan reaksi fusi mandiri. Dan diketahui, Jupiter wajib memiliki massa minimal 80 kali massanya saat ini untuk menjadi katai merah atau matahari paling kecil yang dapat menghasilkan plasma fusi helium. Seperti halnya matahari, Jupiter juga terbentuk dari awan kosmik nebula yang kaya akan hidrogen dan helium, kemudian tertarik arus gravitasi horizontal hingga membentuk raksasa gas berbentuk bola. Dengan massa yang dimilikinya, Jupiter melengkungkan ruang dan waktu di sekitarnya, menciptakan arus gravitasi hingga akhirnya terikat oleh gravitasi matahari, yang membuat Jupiter akan terus mengorbit mengelilingi matahari. Ya, apa Anda pernah berpikir dan membayangkan tentang fakta bahwa Jupiter yang mayoritas terdiri dari hidrogen dan helium, yang notabene hidrogen dan helium merupakan unsur yang mudah terbakar? Lantas, apakah bisa ya gas-gas di Jupiter kita nyalakan atau kita bakar layaknya kompor gas di rumah kita, menggunakan pemantik api, korek api, atau apapun yang dapat menghasilkan api? Tapi sebelum Profesor Kardus menguraikan rencana untuk membakar planet Jupiter, jangan lupa ya, like dan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan informasi dan notifikasi-notifikasi terbaru dari sudut-sudut bumi dan sudut-sudut alam semesta lainnya. Seperti yang kita tahu, gas hidrogen dan helium merupakan gas yang mudah terbakar, dan kedua gas tersebut faktanya menyusun hampir 99% struktur Jupiter. Lantas, mampukah kita menyulut gas-gas tersebut hingga terbakar? Ya, mungkin Anda membayangkan, jika gas-gas di Jupiter benar-benar bisa menyala dan terbakar, maka Jupiter akan mengalami kebakaran gas layaknya matahari. Dan jika Anda berpikir demikian, maka selamat, Anda salah. Karena faktanya matahari bukanlah terbakar atau membara layaknya bara api. Matahari terbentuk dari partikel-partikel atau isotop hidrogen yang terionisasi pada suhu super sangat tinggi, umumnya di atas 20.000 derajat Celcius, bahkan hingga jutaan derajat Celcius, hingga mengalami reaksi fusi, di mana atom-atom hidrogen tersebut benar-benar berubah menjadi plasma helium di suhu minimal 7 juta Kelvin atau 6,9 juta derajat Celcius. Sedangkan api adalah hasil reaksi kimia oksidatif, di mana reaktan atau bahan pembentuk api membutuhkan oksigen untuk menghasilkan panas atau nyala pijar. Syarat pembentukan api adalah reaktan atau bahan yang mampu menghasilkan api seperti hidrogen dan helium pada Jupiter. Dan yang kedua adalah tekanan. Yang ketiga adalah oksigen. Oksigen berperan sangat penting dalam pembentukan api atau penyalaan pijar. Tak ada oksigen, reaksi kimia pembakaran tak akan terjadi. Dan api umumnya bersuhu hanya 400 hingga 3000 derajat Celcius, jauh di bawah plasma. Lantas, dapatkah kita membakar Jupiter dengan pemicu api? Dan jika pertanyaannya demikian, jawabannya pastilah tidak. Ya, kalian tak akan bisa membakar Jupiter meskipun kalian menggunakan jutaan korek api secara bersamaan. Karena faktanya Jupiter tak memiliki oksigen. Meski hidrogen dan helium bisa digunakan sebagai reaktan atau bahan bakar pembentuk api, tapi tanpa adanya oksidator pereaksi, api tak bisa terbentuk. Sebagai bukti, bentuk lingkaran besar pada permukaan Jupiter sebenarnya merupakan badai tornado yang telah terjadi sejak 400 tahun yang lalu dan terus berputar hingga kini. Diketahui, badai tersebut tiap detik menghasilkan kilatan petir super dahsyat.
Tapi karena tak adanya oksigen sebagai oksidator, sebagai bahan campuran reaktan hidrogen, baterai tersebut tak akan pernah membakar hidrogen-hidrogen pada planet Jupiter. Dan diketahui untuk membakar Jupiter, jumlah oksidator atau oksigen minimal harus 7-8 kali lebih besar daripada reaktan, yakni hidrogen yang ada di Jupiter. Yang artinya kalian harus mengumpulkan oksigen dalam jumlah 8 kali ukuran planet Jupiter. Dan jumlah oksigen sebesar itu tak akan bisa kalian temukan di tata surya kita. Selain itu, kalian juga wajib merekayasa atmosfer Jupiter agar oksigen-oksigen tersebut tak menguap keluar angkasa. Yang artinya, kalian tak akan pernah bisa membakar gas-gas yang ada di Jupiter. Ya, dan berikut adalah informasi singkat dari Profesor Kardus tentang kemungkinan-kemungkinan yang sepertinya sulit dilakukan untuk membakar planet Jupiter. Profesor Kardus dari Io, salah satu bulan milik Jupiter, mengabarkan